Mikel Arteta komentari gol Kai Havertz yang dianulir VAR, Premier League beri penjelasan. Ian Wright bunyikan alarm Arsenal diminta segera meluncur di bursa transfer. Martin Odegaard seharusnya jadi pahlawan, tapi perjuangannya tanpa Saka jadi masalah. Mikel Arteta komentari gol Kai Havertz yang dianulir VAR, Premier League beri penjelasan. Pada laga minggu dini hari kemarin, Arsenal yang unggul 2 gol lebih dulu akhirnya harus puas dengan hasil imbang setelah Aston Villa menyamakan kedudukan lewat gol di babak kedua dari Youri Tielemans dan Ollie Watkins. The Gunners sendiri sempat merayakan gol kemenangan ketika tambakan Mikel Merino yang membentur Kai Havertz masuk ke gawang. Akan tetapi VAR yang dipimpin oleh John Brooks menganulir gol tersebut karena handsball. Sementara itu dalam wawancara dengan Sky Sport, Mikel Arteta menyampaikan frustasi sekaligus pemahaman atas keputusan itu. Sementara menurut FA, gol dapat dianulir jika bola mengenai lengan atau tangan seseorang pemain, baik disengaja maupun tidak sebelum masuk ke gawang. Dalam pernyataannya di platform X, Premier League Match Center menyebutkan, gol Arsenal awalnya disahkan di lapangan. VAR memastikan bola menyentuh lengan Havertz sebelum masuk ke gawang dan merekomendasikan gol tersebut dianulir. The Gunners sejatinya memulai laga dengan dominasi. Gabriel Martinelli membuka keunggulan tepat sebelum babak pertama berakhir dan Havertz menggandakannya pada menit ke-55. Dengan keunggulan 2 gol, pasukan Mikel Arteta pun tampak berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan. Namun, Aston Villa kemudian bangkit di babak kedua, di mana Youri Tielemans mencetak gol pada menit ke-60, disusul gol spektakuler Ollie Watkins yang membentur Mistar sebelum masuk ke gawang. Kedudukan pun menjadi 2-2 dan Arsenal terus menekan untuk mencetak gol kemenangan, namun gagal. Kendati meraih poin penuh, Mikel Arteta sendiri tetap bangga kepada pasukannya, sebab Arsenal harus menjalani jadwal yang padat pada bulan ini. Kami luar biasa, sangat bangga dengan cara kami bermain. Seberapa dominan, seberapa cair permainan kami, dan seberapa banyak yang kami berikan. Kami memainkan 3 pertandingan dalam 6 hari. Sangat bangga dengan mereka, tapi di sisi lain sangat kecewa. Kami pantas mendapatkan lebih, kami tidak mendapatkannya, dan kami sedih karena itu. Demikianlah kata Arteta kepada BBC Sport. Dengan hasil ini, Meriam London berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan 44 poin. Mereka sekarang tertinggal 6 angka dari pemimpin klasemen Liverpool. Ditahan imbang, Aston Villa menyibak masalah besar di Arsenal. Hasil imbang 2-2 Arsenal melawan Aston Villa pada pekan kedua-dua Premier League bak mengungkapkan 2 masalah utama yang mana kini dihadapi oleh tim asuhan Mikel Arteta, adalah kurangnya kedalaman skuad dan ketidakmampuan untuk mempertahankan keunggulan. Kedua hal ini menjadi perhatian serius jika Arsenal ingin tetap bersaing dalam perburuan gelar. Satu di antara masalah terbesar Arsenal musim ini adalah kedalaman skuad terutama di lini depan. Dalam pertandingan ini, Arsenal memang harus bermain tanpa beberapa pemain kunci. Hingga pada pertandingan ini, Raheem Sterling pun menjadi satu-satunya penyerang berpengalaman di bangku cadangan. Sementara pemain muda seperti Ismail Kabia dan Nathan Butler-Oyedeji meski menjanjikan namun masih kurang pengalaman di level tertinggi. Ketika Arsenal membutuhkan rotasi atau pergantian pemain untuk mengubah permainan, Arteta pun pada akhirnya tidak memiliki opsi yang cukup efektif. Sebaliknya, Aston Villa mampu menurunkan pemain berkualitas seperti Leo Bailey dan juga Emiliano Buendia. Situasi ini pun menyoroti kurangnya kedalaman skuad Arsenal, khususnya di lini serang dan juga lini tengah. Tentu jika ingin bersaing dengan tim besar dalam jangka panjang, Arsenal harus berinvestasi lebih dalam meningkatkan opsi pemain mereka. Selanjutnya, masalah lain yang dihadapi Arsenal adalah kesulitan dalam mempertahankan keunggulan, dan ini bukan pertama kalinya terjadi musim ini. Namun kemudian mereka kehilangan kontrol permainan dan dalam waktu 8 menit keunggulan itu hilang setelah 2 pemain Aston Villa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Meriam London pun menunjukkan kelemahan dalam menjaga kestabilan permainan setelah unggul, di mana lawan pada akhirnya mampu memanfaatkan celah dan dengan mudah membalikkan keadaan. Masalah ini pun juga terlihat di pertandingan sebelumnya seperti saat melawan Brighton dan Chelsea, di mana Arsenal kehilangan poin meski sempat unggul lebih dulu. Maka jika ingin meraih gelar Premier League, Arsenal pun harus memperbaiki kemampuan mereka dalam mempertahankan keunggulan hingga akhir.
Dengan demikian, The Gunners harus mencari solusi, baik dengan memperkuat skuad melalui investasi pemain baru, maupun dengan menyusun strategi yang lebih efektif ketika kehilangan pemain kunci. Selain itu, Arsenal pun harus belajar mengontrol pertandingan dengan baik agar keunggulan yang telah diraih tidak hilang begitu saja. Ian Wright bunyikan alarm Arsenal diminta segera meluncur di bursa transfer. Arsenal kembali gagal meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk bersaing di jalur juara. Legenda Arsenal Ian Wright pun mengungkapkan rasa khawatirnya. Ia mengatakan dalam hal ini pelatih Arsenal Mikel Arteta membutuhkan bantuan di bursa transfer Januari. Wright pun yakin Arteta perlu diberi kesempatan untuk memperkuat lini serangnya sebelum jendela transfer ditutup. Tanpa bantuan itu, Wright khawatir harapan Arsenal untuk meraih gelar juara akan sirna. Mengenai hal ini, Mikel Arteta pun juga tak menampik kenyataan bahwa timnya memang sedang kekurangan opsi di lini serang setelah kembali kehilangan poin dalam persaingan gelar Premier League dengan hasil imbang melawan Aston Villa. Selain masalah lini serang, Arteta juga menyoroti kelemahan di lini pertahanan sebagai penyebab utama kehilangan poin. Arsenal sendiri sebenarnya dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk merekrut striker RB Leipzig Benjamin Sesko sebelum jendela transfer ditutup pada 3 Februari mendatang. Selain Sesko, Arsenal juga dikaitkan dengan beberapa striker lain, termasuk Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Menurut laporan dari The Sun, Arsenal sendiri sedang mempertimbangkan langkah serius untuk menguji tekad Leipzig dengan tawaran senilai 70 juta pound sterling atau opsi peminjaman hingga akhir musim. Namun, agen Sesko sebelumnya menyatakan bahwa Leipzig kecil kemungkinan untuk melepas striker berusia 21 tahun itu di tengah musim. The Gunners sendiri bertekad memperkuat lini serang mereka bulan ini tanpa harus menunggu hingga musim panas. Dalam hal ini, performa Sesko bersama tim asuhan Marco Rose pun menjadikan salah satu striker muda yang paling diminati di Eropa. Meski Leipzig enggan melepas Sesko pada Januari, namun tetap ada keyakinan bahwa striker muda ini berpotensi meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Dan Arsenal kini harus memutuskan apakah mereka akan mengajukan tawaran besar untuk merekrut Sesko atau mencari opsi lain sebelum tenggat transfer berakhir. Martin Odegaard seharusnya jadi pahlawan, tapi perjuangannya tanpa Saka jadi masalah. Odegaard kembali ke performa terbaiknya segera setelah pulih dari cedera, tapi ia belum mencetak gol di Liga Premier sejak November. Dengan Gabriel Jesus yang harus absen cukup lama dan kurangnya ketajaman Arsenal kembali terekspos, tidak dapat dihindari bahwa Mikel Arteta akan ditanyai tentang perekrutan striker paling tidak selama bursa transfer musim dingin ini. Pada kesempatan ini, Arteta memilih yakin dengan pemain yang ada saat ini. Namun, ia juga tak menampik salah satu kondisi Martin Odegaard yang diklaimnya tak lagi sama. Dia tidak terlihat seperti pemain yang sama yang kita lihat mendominasi pertandingan selama 2 tahun terakhir. Saya tahu dia mengalami cedera, tapi dia benar-benar buruk menurut standarnya, kata Arteta. Memang pemain internasional Norwegia ini memberikan assist yang memastikan kemenangan 2-1 Arsenal atas Tottenham di derby London Utara. Namun, Odegaard perlu melakukan lebih banyak lagi untuk meriam London agar membuat timnya lebih nyaman untuk memenangkan pertandingan. Odegaard jelas merupakan pemain yang sangat berbakat. Kurang dari setahun yang lalu, ia disebut-sebut sebagai gelandang serang terbaik di Liga Premier, di mana Odegaard memiliki hal yang dimiliki semua pemain hebat, di mana waktu terasa berhenti saat ia menguasai bola. Ia adalah seorang kapten, ia adalah pemimpin. Saat ia tidak menguasai bola, Odegaard akan merebutnya kembali. Ia memimpin tim Arsenal itu. Di sisi lain, kini tidak lagi, atau setidaknya tidak dengan kemanjuran atau keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Jelas, Odegaard menderita karena tidak memiliki penyerang kelas dunia sejati di depannya, di mana banyak dari kerja kerasnya yang seringkali sia-sia. Ia juga lebih terhambat daripada kebanyakan orang karena cederanya Bukayo Saka. Hubungan Odegaard di lapangan dengan winger tersebut memang sangatlah produktif, tapi juga tampak saling bergantung. Jika salah satu dari keduanya dikeluarkan dari susunan pemain inti, tampaknya tidak ada satupun pemain yang mampu tampil pada level mereka yang biasa. Dan ini pun turut diakui oleh Mikel Arteta.